Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1471. Charlie tertawa saat mendengar penjelasan Liam. Dia berkata, karakter keluarga Kobayashi ini sangat tidak dapat diandalkan. Tidak hanya ada preseden untuk mencuri obat ajaib saya, tetapi juga kasus di mana Jiro menghabiskan uang untuk membeli nyawa saudaranya sendiri. Jika kita bekerja sama dengan keluarga itu, mereka pasti senang. Charlie berhenti sejenak, dan kemudian berkata lagi, keluarga Kobayashi adalah keluarga Jepang. Jika kita bekerja sama dengan mereka, kita akan membagikan resep kita kepada mereka. Begitu mereka menjiplak resep kita, akan sangat mungkin mereka akan meninggalkan kita dan bahkan menghancurkan Kit di kemudian hari. Jadi, kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka. Mendengar ini, Liam segera berkata, Tuan Wade, saya tidak mempertimbangkan masalah ini. Baiklah, saya akan menolak Jiro sekarang. Charlie tersenyum dan berkata, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang keluarga Kobayashi, mereka tidak akan melepaskan masalah ini begitu saja. Mungkin akan ada rencana licik lainnya. Kamu harus lebih berhati-hati dalam 2 hari ini. Saya akan memberitahu Isaac dan Albert untuk lebih memperhatikanmu. Liam berkata, baik Tuan Wade, saya mengerti. Setelah berbicara, Liam bertanya lagi, omong-omong, Tuan Wade, pasar pil perut Jiuxuan kita mendapatkan respon yang sangat baik di pasaran. Apakah Anda pikir kita harus memperluas lini produksi sesegera mungkin? Jika Anda tertarik, saya akan segera mengajukan perluasan lahan industri dengan departemen terkait. Charlie tersenyum dan berkata, akan terlalu lambat untuk membangun lini produksi sendiri, kan? Ada beberapa jalur produksi besar yang sudah jadi yang berada tepat di depan kamu. Liam bertanya dengan heran, Tuan Wade, apakah Anda berbicara tentang farmasi Kobayashi? Ya, Charlie berkata sambil tersenyum. Kakak Jiro, Ichiro, masih di tanganku. Kali ini aku akan menahan Jiro dan membawa Ichiro kembali ke Jepang untuk mewarisi Kobayashi Group. Tapi ya, jika Ichiro mau kembali, dia harus mentransfer 80% saham Kobayashi Pharmaceutical atas nama saya. Jika dia tidak mau, saya akan terus menahannya di peternakan anjing Albert untuk menyekop kotoran anjing. Liam tiba-tiba menyadari dan berseru, Tuan Wade, jadi itu yang Anda rencanakan. Ini benar-benar jenius. Tidak heran Anda menyimpan Ichiro itu. Ternyata sangat berguna. Charlie berkata sambil tersenyum. Biarkan Ichiro kembali. Dan aku akan menjadikan Jiro sebagai sandera. Jika Ichiro tidak bekerja sama dengan baik dan tidak patuh, aku akan mengembalikan Jiro dan mengirim Ichiro kembali memelihara anjing. Singkatnya, siapapun yang paling patuh pada saya akan dapat kembali ke Jepang untuk menikmati kebahagiaan. Dan orang yang tidak patuh akan tinggal di Aorus Hill dan memelihara anjing. Tuan Wade, saya mengerti. Saya akan menolak Jiro. Liam menutup telepon dengan hormat dan kembali ke ruang tamu. Ketika Jiro melihatnya kembali, dia berdiri dengan penuh harap dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Weaver, apa yang dikatakan bosmu? Dia pasti sangat tertarik dengan penawaranku, kan? Liam menggelengkan kepalanya. Maaf, Tuan Kobayashi. Bos kami tidak tertarik dengan kerja sama Anda. Jadi saya minta maaf. Kami Jiuxuan Pharmaceutical tidak akan bekerja sama dengan perusahaan Anda. Jiro mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Weaver, apakah bos Anda berpikir rasio saham yang saya tawarkan tidak cukup? Bagaimana kalau Anda mendapatkan 70% dari laba bersih dan kami 30%? Kami memberi ini sebagai bentuk ketulusan saya. Liam tersenyum ringan. Maaf, bos kami mengatakan kita tidak akan bekerja sama. Ini tidak ada hubungannya dengan rasio saham. Tuan Kobayashi, silakan pergi. Anda, Jiro berdiri dengan marah dan berkata dengan suara dingin. Tuan Weaver, jangan berpikir bahwa dengan obat yang baik, kami tidak bisa menghentikan Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Jiuxuan Pharmaceutical benar-benar ingin bersaing, kami Kobayashi Pharmaceutical akan bermain perang harga.
Percaya atau tidak, mulai besok pil perut Kobayashi akan kami jual dengan diskon 50%. Bahkan jika obat-obatanmu efektif. Lalu apa? Begitu perang harga dimulai, margin keuntunganmu akan menurun tanpa batas. Liam berkata, Tuan Kobayashi, jika Anda ingin berperang harga, kami tentu saja tidak akan takut. Sekali lagi, karena bos kami tidak mau bekerja sama, Anda tidak perlu menyia-nyiakannya waktu Anda di sini. Jika Anda tidak puas atau memiliki trik dan ide lain, Anda bisa datang kembali. Saya tidak akan membuang waktu lagi di sini. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada sekretaris, antarkan keluar. Jiro sangat kesal, bahkan, dia sebenarnya tidak ingin perang harga dengan Jiuxuan Pharmaceutical. Bab 1472. Bagaimanapun, perang harga adalah pilihan terburuk. Jika keampuhan kedua produk tersebut serupa, perang harga saat ini setara dengan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Tidak akan ada banyak perbedaan kerugian. Tetapi jika ada perbedaan besar kemanjuran kedua produk itu, maka perang harga saat ini akan setara dengan membunuh 100 musuh dan kehilangan 1000. Lagi pula, meskipun kemanjuran pil perut Kobayashi jauh lebih buruk, biayanya produksinya sama sekali tidak lebih rendah dari biaya produksi pil perut Jiuxuan. Bahkan, karena biaya tenaga kerja di Jepang relatif tinggi, dan biaya pengiriman ekspor dan bea cukai tidak rendah, biaya pil perut Kobayashi jauh lebih tinggi daripada biaya pil perut Jiuxuan yang jauh lebih manjur. Jika semua pihak menurunkan harga menjadi 100 yuan per kotak, maka pil perut Kobayashi mungkin dijual dengan harga rugi. Tetapi sekotak pil perut Jiuxuan mungkin masih mendapat untung 10 hingga 20 yuan. Oleh karena itu, Jiro hanya berpura-pura melawan dengan perang harga. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa solusi sebenarnya adalah dimulai dengan mencuri resep. Begitu dia kembali ke mobilnya, Jiro tidak sabar untuk bertanya kepada asistennya, apakah master dari Jepang sudah tiba di Aorus Hill sekarang? Asistennya melaporkan, Direktur, saya telah memobilisasi total 16 master. 9 orang sudah datang, 7 sisanya akan tiba sebelum malam. Oke, itu sangat bagus. Jiro mengangguk dan berkata, biarkan mereka mengatur penyergapan di jalan ini malam ini. Ikat Liam dan bawa padaku. Lalu siksa dia dengan kejam. Pastikan dia menyerahkan semua resep dan formulanya. Selama obat paten Cina, resepnya penting. Dan formulanya juga sangat penting. Resep berisi semua jenis bahan obat yang dibutuhkan untuk obat ini. Sedangkan jumlahnya harus sesuai untuk setiap bahan obat. Jika ada 10 jenis bahan obat yang sama, rasio berat masing-masing bahan obat berbeda. Dan efek obatnya juga sangat berbeda. Mungkin ada terlalu banyak atau terlalu sedikit bahan obat tertentu, yang akan mengubah obat bagus yang bisa menyelamatkan orang ini menjadi racun yang bisa membahayakan orang. Jadi Jiro juga tahu bahwa bahkan jika dia bisa mengetahui bahan apa yang ada di dalamnya, sulit untuk merumuskan rasio yang benar. Dengan menebak dan bereksperimen sendiri, mungkin saja butuh beberapa tahun untuk mengetahuinya. Jika obat ini memiliki lebih banyak bahan, mungkin tidak bisa mengetahui formula yang tepat dalam 10 atau 20 tahun. Adapun formula, itu adalah proses farmasi terkait. Saat ini, obat paten Tiongkok pada dasarnya diproses dan diekstraksi dengan metode modern. Beberapa bahan obat perlu difermentasi, beberapa bahan obat perlu bereaksi dengan bahan obat lain, dan beberapa bahan obat perlu ditambahkan sebelum atau sesudah bahan obat lain menjadi efektif. Ini adalah konsep pengenalan obat dalam pengobatan Cina. Ini seperti rumus reaksi kimia yang rumit. Selain bahan baku inti, ada juga katalis. Kapan katalis harus ditambahkan? Berapa banyak? Ini sangat penting. Jika ada sedikit kesalahan, walau kesalahan kecil, hasilnya bisa jauh berbeda dari yang diharapkan. Jadi cara teraman dan tercepat adalah mendapatkan seluruh resep dan formula secara langsung. Bab 1473. Kompetisi sanda pelajar internasional telah usai. Saat Aurora mengenakan medali emas dan melemparkan dirinya ke pelukan Charlie di ruang belakang panggung, gadis kecil itu menangis begitu derasnya bagai hujan. Alasan dia menangis,
Di satu sisi adalah karena gembira, dan di sisi lain, karena rasa syukur. Sebelum ini, Aurora tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa memenangkan kejuaraan dunia. Jadi saat ini, dia sangat bersemangat. Aurora juga tahu betul, alasan dia bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu sepenuhnya karena Tuan Wade tercinta membantu di belakang layar. Bantuan yang dia berikan sangat besar untuk dia gambarkan dengan kata-kata. Ketika dia melemparkan dirinya ke pelukan Charlie, Graham dan Adam secara sadar keluar dari ruang tunggu. Aurora yang hanya mengenakan atasan sport bra dan celana pendek ketat memeluk Charlie dengan erat. Mengabaikan bahwa dia adalah seorang gadis yang belum pernah jatuh cinta. Sambil memeluk Charlie dengan erat, dia bersandar di dadanya dan bertanya, "Tuan Wade, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah memenangkan medali emas ini." Charlie menepuk punggung Aurora dengan ringan, dan berkata dengan sangat serius, "Kamu harus ingat pepatah bahwa semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Menangkan kompetisi ini sebenarnya baru dimulai. Kamu masih harus terus bekerja keras dan berlatih keras untuk menghadapi Olimpiade. Jika kamu dapat memenangkan medali emas di Olimpiade, itu akan menjadi kemuliaan bagi negara." Aurora buru-buru berkata, "Tuan Wade, saya belum pernah berpartisipasi dalam Olimpiade sebelumnya. Saya tidak tahu apakah Komite Olimpiade Tiongkok akan memanggil saya. Sebelum seorang atlet bisa bertanding di Olimpiade, mereka harus dipilih dulu oleh Komite Olimpiade Tiongkok. Setelah Komite Olimpiade Tiongkok memilih dan memanggil, atlet itu akan bergabung dengan tim nasional dan ditempatkan di skuad Olimpiade. Setelah itu mereka bisa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saya percaya bahwa orang-orang dari Komite Olimpiade Tiongkok juga memerhatikan pertandingan hari ini. Mereka pasti mencari seorang bintang yang sedang naik daun. Jadi saya percaya ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Orang-orang dari Komite Olimpiade pasti akan datang kepadamu. Benarkah?" Aurora bertanya sambil bertanya, "Tuan Wade, apakah menurut Anda benar-benar memiliki kesempatan mewakili tanah air saya di Olimpiade?" Charlie berkata dengan tegas, "Kamu bukan hanya memiliki kesempatan, kamu memiliki kualifikasi ini dan juga memiliki kekuatan." Saat dia berbicara, ada ketukan di pintu. Di luar pintu, terdengar suara Graham. "Aurora, Tuan Luka, penanggung jawab olahraga dari provinsi, datang ingin mendiskusikan kamu." Charlie kecil tersenyum. "Lihat, baru saja kita bahas di sini." Setelah berbicara, dia buru-buru melepas Aurora dan membuka pintu. Di luar pintu, seorang pria parubaya berusia hampir 50 tahun masuk dan berkata kepada Aurora dengan sangat bersemangat, "Nona Quinton, permainan Anda sangat mengasyikkan. Anda tidak hanya bermain di level yang sangat tinggi, tetapi Anda juga berjuang untuk negara. Selamat, Tuan Luka adalah orang yang bertanggung jawab atas olahraga di provinsi itu. Semua olahraga di provinsi berada di bawah kekuasaannya dan dikelola olehnya." Aurora berkata dengan sangat sopan, "Tuan Luka, Anda terlalu menyanjung saya." Tuan Luka berkata dengan serius, "Nona Quinton, saya baru saja menerima telepon dari Komite Olimpiade Tiongkok di East Cliff. Mereka mempercayakan saya untuk mengundang Anda secara resmi bergabung dengan tim nasional Sanda di Olimpiade berikutnya. Jika Anda setuju, Anda dapat segera pergi ke East Cliff untuk bergabung dengan tim nasional di kamp pelatihan. Dan di musim panas mendatang, Anda akan mewakili negara dan berpartisipasi dalam Olimpiade. Bagaimana menurut Anda?" Mendengar ini, air mata gembira mengalir di pipinya. Bahkan Graham gemetar karena sangat gembira. Meskipun dia memiliki kekayaan bersih puluhan miliar, dia adalah pria super kaya tanpa kompromi. Dia dapat memberi Aurora kehidupan, makanan, dan pakaian yang bebas dari rasa khawatir. Namun sebagai seorang ayah, Graham tetap berharap putrinya dapat menciptakan kecemerlangan dan prestasinya sendiri. Berpartisipasi dalam Olimpiade untuk negara dan memenangkan medali emas Olimpiade. Ini adalah kemuliaan untuk putri kesayangannya. Bab 1474. Pada saat ini, Aurora mengangguk bahagia. Air matanya masih terus mengalir. Dia berkata dengan penuh semangat dan tegas,
Ya. Tuan Luka lega dan berkata, itu sangat bagus. Saya akan berkomunikasi dengan Iscliffe untuk pengaturannya. Jika ada panggilan untuk kamp pelatihan tim nasional turun, saya akan mengirimkannya ke rumah Anda secara langsung. Saya percaya dengan kekuatan Anda bisa memenangkan medali emas di Olimpiade. Setelah Tuan Luka pergi, ayah dan anak keluarga Quinton ini menangis bersama di ruang pemain. Graham sangat lega, karena kemenangan Aurora dalam kompetisi hari ini adalah pencapaian besar bagi leluhurnya. Dia tidak pernah membayangkan putrinya akan mendapat kesempatan bergabung dengan tim nasional dan berpartisipasi dalam Olimpiade berikutnya. Graham menangis sebentar, lalu menyeka air matanya. Lalu dia memandang Charlie, berlutut dengan satu lutut dan berjongkok, lalu berkata, Tuan Wade, Aurora bisa mencapai ini semuanya karena bantuan Anda. Tuan Wade, Anda adalah penolong keluarga Quinton saya. Tuan Wade, terimalah rasa hormat dan terima kasih saya. Aurora juga buru-buru mengikuti di belakang ayahnya, berlutut dengan satu lutut dan berkata, Tuan Wade, terimalah hormat saya. Ketika Adam melihat ini, dia tidak berani bertahan, dan segera berlutut, Tuan Wade, terimalah hormat saya. Charlie sedikit tersenyum dan berkata kepada Aurora, Aurora, mulai sekarang, kamu harus bekerja lebih keras dan memenangkan kejayaan negaramu di Olimpiade. Aurora mengangguk sambil menangis, dan berkata dengan tegas, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan Olimpiade. Graham ingin merayakan kemenangan ini dengan memesan meja untuk putrinya di Heaven Spring. Dia juga ingin mengundang Charlie untuk hadir. Tapi Charlie benar-benar sedang tidak mood. Dia segera meninggalkan gym sendirian dengan dalih ada kerjaan di rumah. Tentu saja, dia juga senang atas kemenangan Aurora. Tetapi dia khawatir dengan Nanako Ito yang cedera. Dan sayangnya, dia bahkan tidak memiliki informasi Nanako. Bahkan panggilan telepon untuk menyapanya hanya angan-angan saja. Charlie tidak bisa mengerti mengapa dirinya begitu khawatir tentang gadis Jepang ini. Tapi berangkat dengan hati-hati. Nanako adalah gadis dengan temperamen yang berbeda dan menariknya. Dia bukan mencintainya, namun sangat menghargainya. Kalau dipikir-pikir, Nanako seharusnya sudah berada di pesawat kembali ke Jepang sekarang. Jadi Charlie hanya bisa berharap bahwa para dokter keluarga itu dapat melakukan yang terbaik, tidak membiarkan nyawa gadis muda terancam, dan tidak meninggalkan gejala sisa. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari Queen. Di telepon, Queen bertanya, Kak Charlie, pil perut Jiuxuan bertindak keras segera setelah dipasarkan. Selamat ya, Charlie bersenandung dan berkata sambil tersenyum. Bisa terjual dengan baik karena ada bintang top seperti kamu yang membantu mempromosikannya. Queen berkata, saya dengan banyak apotek di Iscliffe kehabisan stok. Dan calo menaikkan harga dari 100 menjadi lebih dari 500 yuan per kotaknya. Dan persediaannya masih terbatas. Charlie tersenyum dan berkata, sepertinya pengaruhmu sebagai bintang besar memang luar biasa. Bukan, Queen berkata dengan serius. Ini terutama obatmu yang memiliki efek yang sangat bagus. Bahkan jika saya tidak mempromosikannya, obat ini akan tetap dicari. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya dengan nada sedih. Ngomong-ngomong, Kak Charlie, kapan kamu datang ke Iscliffe? Kesehatan ayahku sedikit memburuk baru-baru ini. Bab 1475. Mendengar Queen mengungkapkan kondisi fisik Yule yang memburuk, Charlie buru-buru bertanya, Nana, ada apa dengan tubuh Paman Golding? Queen berkata dengan sedih, ini masih masalah kanker pankreas. Saat saya kembali dari luar negeri, masih agak stabil. Namun beberapa hari terakhir ini, ada tanda-tanda penyebaran yang berkelanjutan. Rumah sakit di Iscliffe sudah melakukan yang terbaik untuk mengobatinya. Dia sudah menggunakan radioterapi dan kemoterapi, dan obat-obatan yang ditargetkan. Tapi efeknya sangat biasa-biasa saja. Berbicara tentang ini, Queen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamuk dan berkata, Kak Charlie, dokter telah mengatakan kepada saya untuk mempersiapkan diri secara psikologis. Jika tidak ada cara lain, ayah saya mungkin hanya memiliki waktu 3 atau 4 bulan. Charlie menghiburnya. Nana, kamu tidak perlu sedih sekarang.
Saya masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk kondisi Paman Golding. Kamu tunggu aku datang. Aku akan melakukan yang terbaik untuk merawat Paman Golding. Queen menangis dan bertanya, Kakak Charlie, kapan kamu datang? Charlie membintangi, saat ini. Pertandingan Aurora sudah berakhir. Satu-satunya urusan yang tersisa adalah Jiro dan Kobayashi Pharmaceutical. Jika dia mengikuti rencana, dia akan menahan Jiro di peternakan anjing Albert dan membawa Ichiro kembali ke Jepang untuk mewarisi Kobayashi Pharmaceutical. Juga mengawasi Ichiro mengubah kepemilikan saham Kobayashi Pharmaceutical menjadi atas namanya. Namun, karena kesehatan Yule memburuk sekarang, dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Urusan pergi ke Jepang bisa ditunda untuk sementara waktu. Dia dapat menunggu sampai dia kembali dari East Cliff. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Queen, Nana, saya masih memiliki sedikit hal yang perlu ditangani. Ini hanya 1 atau 2 hari. Setelah aku selesai, aku akan segera pergi ke East Cliff. Mendengar ini, Queen menghela napas lega dan mendesah, Kak Charlie, saya akan menunggu kamu di East Cliff. Kamu harus datang sesegera mungkin. Saya benar-benar takut ayah saya tiba-tiba akan memburuk. Charlie menghibur. Jangan khawatir. Saya akan melakukannya sesegera mungkin. Hanya 2 hari ini. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Begitu Charlie menutup telepon Queen, dia segera menerima panggilan suara WeChat dari Ishak. Setelah terhubung, Ishak berkata dengan hormat, Tuan, menurut informan saya, sejak pagi ini, ada banyak master Jepang datang. Saya curiga mereka semua dipekerjakan oleh Jiro Kobayashi. Kemungkinan besar ada niat jahat untuk Jiuxuan Pharmaceutical. Charlie menjelaskan dan berkata dengan ringan, orang-orang dari keluarga Kobayashi ini benar-benar anjing rakun yang sama. Tidak ada perbedaan antara kakak beradik ini. Saat mereka melihat sesuatu yang bagus, mereka ingin merebutnya. Maka mari kita berikan pelajaran. Setelah selesai berbicara, Charlie memerintahkan lagi, minta anak buahmu berkumpul dengan cermat master bela diri dari Jepang ini. Lihat apa yang mereka persekongkolkan. Kemudian kamu ikut dengan saya untuk memberi pelajaran yang baik kepada orang-orang Jepang ini. Jiro akan tinggal di Aorus Hill, di tempat yang ramah. Ishak tersenyum dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin menahan Jiro Kobayashi? 2 putra keluarga Kobayashi akan berada di tangan kita. Bukankah keluarga Kobayashi tidak memiliki kepala keluarga? Charlie tersenyum dan berkata, aku akan menahan Jiro dan mengembalikan Ichiro. Keluarga Kobayashi memiliki kapasitas produksi yang sangat tinggi. Saya tentu saja tidak bisa melepaskannya. Saya membutuhkan boneka yang patuh untuk membantu saya menyelesaikan semua ini. Bagaimanapun, Ishak adalah orang yang sangat cerdas. Mendengar ini, dia segera mengetahui rencana Charlie, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, Tuan muda, Anda benar-benar pandai menguasai. Charlie sedikit tersenyum, kamu bantu aku mengawasinya, dan ingat untuk menghubungi jika ada gerakan. Baik Tuan muda. Ketika Charlie kembali ke rumah, ibu mertuanya, Elaine, sedang menyiapkan makan siang. Sedangkan Jacob dan Claire, mereka belum kembali saat ini. Melihat Charlie tiba di rumah, Elaine menggerakkan dan berkata dengan senyum senang, menantu yang baik, produk perawatan kulit kaviar yang kamu berikan kepada saya sangat efektif. Saya belum pernah menggunakan hal terbaik ini dalam hidup saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.